Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Asahan, program studi Teknik Informatika. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara di sebuah sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Asahan. Di sini saya Siti Ramadhani dan teman saya Rizky Fitriani dan saya Nah, jadi Bu, kami di sini ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah dari Mas Al-Fatihah Parahyangan ini. Ini Bu, kami di sini ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah mengenai masalah yang ada di sekolah. Kemudian yang siapa? saya namanya Ibu Mustika Dewi Siagian SPD selaku kepala madrasahnya Al-Fatihah Parahyangan. Jadi ini Bu, kami ingin bertanya bagaimana cara Ibu memantau kinerja guru dan staf? Apakah ada tantangan dalam sistem pengawasan Bu? Kalau untuk sampai saat ini, kalau untuk tantangan dalam pengawasan saya tidak ada. Cuman antara guru dengan siswa itu yang banyak bermasalah. Bagaimana Ibu mengelola informasi tentang keuangan sekolah? Apakah ada kebutuhan untuk otomatisasi atau transparansi yang lebih baik? Ada, kita setiap bulan pengecekan data, berapa masuknya dana SPP, berapa pengeluarannya, dan pengecekan itu dilakukan rutin setiap bulan. Oleh staf di sekolah ini? Iya, Tapi masih manual gitu ya? iya, masih manual, iya. Ya sebagian masih belum lengkap lah pendanaannya itu untuk dimasukkan kepada fungsi-fungsi yang sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke. Assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan mewawancarai staf dari sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Asahan. Di sini saya Siti Ramadhani dan teman saya Rizky Fitriani. Nah, di sini tujuan kami ingin mewawancarai Ibu sebagai tenaga staf administrasi di sekolah ini. Ya, silakan. Nah, dengan Ibu siapa? Ibu Satriani. Kita mulai ya, Bu. Nah, yang pertama saya ingin tanya, bagaimana cara Ibu mengelola data dan dokumen penting sekolah ini, misalnya seperti nilai siswa, absensi, dan laporan-laporan lain. Kalau kita masih menggunakan manual, kenapa kita masih pakai pakai Excel aja? Menurut Ibu, apa tantangan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi siswa dan staf-staf di kantor di sekolah ini? Ya pastinya kalau semuanya ada yang bertanya soal itu, kalau dia tidak ada kepentingan atau tanpa izin dari pihak kepala sekolah itu nggak akan dikasih informasi. Sangat cepat ya, Bu. Menurut Ibu, sejauh mana teknologi digunakan untuk mempermudah proses administrasi seperti pengelolaan data siswa atau pengarsipan dokumen di sekolah ini? Kalau untuk jenjang sekolah kita itu nggak ada yang berupa kayak mana ya, masih bisa dibilang manual ya. Tapi kalau program dari Depaknya ada sih untuk mengisi data itu. Tapi kalau semuanya apa ya masih kurang maksimal, perlu ditingkatkan lagi. Jadi bisa kita kalau mau menghasilkan datanya itu bisa ditingkatkan. Karena kalau punya Depak ada kekurangannya itu kadang mengeceknya juga ya. Ya, berarti sekolah ini belum ada seperti kayak aplikasi administrasinya sendiri lah, masih manual ya, Bu? Apakah ada kesulitan dalam pembayaran SPP atau administrasi lainnya, Bu? Pastinya ada. Kenapa? Karena kita kalau masih berupa belum pakai aplikasi ya kan, kalau ngecek datanya itu kan lama. Sementara data itu kan setiap saat bisa berubah kan. Jadi mungkin lebih ke aplikasinya sih yang berubah.
akan menanyakan tentang pelayanan dan kepuasan. Bagaimana staf administrasi menangani keluhan atau permintaan khusus dari orang tua siswa? Kalau orang tua sih ada grupnya ya, itu kita buat. Terus seandainya pun dia mau nanya langsung ke pribadi gitu, japri itu juga bisa. Terus kalau siswa pun dia ada grupnya, tapi kalau dia pun mau semuanya nanya langsung ke grupnya bisa. Tapi masih via WA sama Messenger ya. Apakah ada sistem evaluasi untuk menilai kualitas layanan dan administrasi di sekolah ini? Ada sih. Itu dari lebih, kalau semuanya saya sih apa hasil kerja saya laporkan sama kepala sekolahnya gitu kan. Nanti kepala sekolahnya ngecek apa yang mau diperbaiki, semuanya antara kemudian pembayarannya atau ketepatan waktu atau yang lainnya sih. Apakah ada pelatihan atau pembaruan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi? Ada, karena kita selalu bisa dibilang di luar jam kerja pun kita selalu balas ya ataupun jawab semuanya pertanyaan-pertanyaan dari orang tua siswa selagi masih bisa dijawab hari itu. Kalau semuanya semuanya penginputan data untuk masalah administrasi sih memang kita kurang ya. Kenapa? Karena Excel itu kan cuma manual ya, jadi kita nggak bisa cepat sih. Datanya itu langsung di situ diinput nama anaknya langsung semua keluar gitu. Lebih ke terpisah-pisah ya. Kita belum punya website ya ataupun program aplikasi gitu kan untuk pendataan siswa ataupun semuanya administrasi yang lain itu belum. Karena kita memang belum punya website dan teknologinya juga belum bisa itu semuanya masalahnya sih lebih pembiayaan, karena kan untuk teknologi itu ada biaya penggunaannya. Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang kami tanyakan tadi ya, dan kami mau menanyakan kepada guru ataupun siswa yang lainnya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama, silakan. Nah, itu tadi hasil wawancara kami dari kelompok 5. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Teman web. Nah, pasti dengar di situ. Mengenai masalah yang ada di sekolah. Kau? Mengenai administrasi aja yang perlu diikuti, tapi kan setiap sekolah juga ada. Mak, jalan becek, Pak. Ya, Bu, pulang Ibu. Oh iya, coy. Iya, rapot. Mau dibawa ke rumah di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pemrograman web. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator, yaitu Sofina Madani dan teman saya Kafilanu Armanda. Siskia Indriani. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi kami, yaitu aplikasi pembayaran SPP sekolah di Mas Alwasriah Talahitangan. Nah, sebelumnya latar belakang dari masalah kami ini yaitu di sekolah Mas Alwasriah Talahitangan ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi siswa-siswinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah memerlukan banyak biaya operasional yang cukup besar. Salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh sekolah adalah sumbangan pembangunan pendidikan, yaitu SPP. Nah, SPP adalah sumbangan yang diberikan oleh orang tua siswa kepada sekolah untuk membangun biaya operasional sekolah. SPP digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sekolah seperti pembayaran gaji guru, pembelian bahan ajar, dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Nah, selanjutnya rumusan masalah akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Siskia. Baik, dari rumusan masalah ini, dari hasil wawancara kami di sini kami menemukan masalah bahwa sekolah mengalami kesulitan dalam mengelola SPP.
banyak anak buah siswa yang belum membayar SPP tepat waktu, sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam membiayai kegiatan operasional. Oleh karena itu, sekolah memerlukan sistem pembayaran SPP yang efektif dan efisien. Iya. Tujuan pembuatan aplikasi. Tujuan dari sistem pembayaran SPP di sekolah Al-Wasliyah Perguruan Tinggi Tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran SPP yang efektif yang dapat membantu sekolah dalam mengelola SPP dengan lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Sistem pembayaran SPP yang transparan dapat membantu orang tua siswa dalam membantu pembayaran SPP mereka. Ketiga, meningkatkan keamanan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kepuasan orang tua siswa. Sistem pembayaran SPP yang efektif dapat membantu meningkatkan kepuasan orang tua siswa terhadap sekolah. Nah, ini adalah tampil halaman web aplikasi DSI SPP pada halaman ini. Nah, ini di sini bisa masuk dengan menggunakan password, lalu klik login. Setelah login, admin dapat mengakses berbagai menu terkait tugas yang tersedia di aplikasi. Nah, selanjutnya masuk ke halaman dashboard yang memperlihatkan dashboard dari aplikasi eSPP. Menu navigasi di sisi kiri, ringkasan keuangan di tengah atas, log aktivitas pengguna, kalender informasi tambahan. Nah, halaman ini bagian untuk mencari transaksi pembayaran siswa yang mengikuti tahun ajaran dan NIM siswa. Nah, halaman ini juga merupakan bagian dari sistem eSPP yang menampilkan daftar transaksi umum terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran dan penerimaan. Berbeda dengan halaman sebelumnya yang berfokus pada transaksi pembayaran siswa. Halaman pengeluaran umum pembayaran siswa, halaman ini menampilkan daftar pengeluaran umum yang telah tercatat dalam sistem eSPP. Sedangkan penerimaan umum halaman ini menampilkan daftar penerimaan umum yang telah tercatat dalam sistem eSPP. Nah, dua halaman ini mengatur pembayaran terdapat dua jenis, yaitu nama pembayaran dan jenis pembayaran. Untuk pengaturan profil madrasah mencakup informasi dasar mengenai nama sekolah, tingkat sekolah, alamat, nomor telepon, dan informasi kontak lainnya. Hal ini penting agar orang tua dapat dan dengan mudah menghubungi pihak sekolah jika diperlukan. Pada halaman bulan, setiap pembayaran SPP biasanya ditentukan berdasarkan bulan tertentu. Misalnya, pembayaran untuk bulan Januari harus dilakukan sebelum akhir bulan tersebut, agar siswa tidak mengalami keterlambatan dalam akses layanan pendidikan. Nah, untuk tahun akademik juga menjadi faktor penting dalam sistem eSPP pembayaran. Harus dicatat dengan jelas sesuai dengan tahun ajaran yang berlaku, misalnya 2004 sampai dengan 2005. Pada halaman ini mengenai kelas sangat penting dalam eSPP. Setiap siswa akan terdaftar sesuai dengan kelas dan jurusan mereka masing-masing, sehingga pembayaran dapat dicatat dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Pada halaman ini juga jurusan ini digunakan untuk mengidentifikasi jurusan yang dipilih untuk pembayaran SPP. Pastikan Anda telah memilih jurusan yang tepat sebelum melakukan pembayaran SPP. Pada halaman ini juga kenaikan kelas merupakan proses evaluasi yang dilakukan setiap akhir tahun ajaran. Dalam sistem SPP, informasi mengenai kenaikan kelas akan mempengaruhi jumlah SPP yang harus dibayarkan oleh orang tua siswa pada tahun ajaran berikutnya. Kenaikan kelas merupakan proses evaluasi yang dilakukan setiap akhir tahun ajaran. Nah, untuk laporan keuangan pada halaman laporan keuangan memberikan gambaran menyeluruh tentang pemasukan dan pengeluaran sekolah terkait dengan SPP dan biaya lainnya. Rekapitulasi pada halaman ini, rekapitulasi adalah ringkasan dari semua transaksi yang telah dilakukan selama periode tertentu, termasuk total penerimaan dari SPP dan jenis pembayaran lainnya. Baiklah, itulah sekian dari presentasi dari kami kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.